Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki pembelajaran matematika pada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini, kita belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa, dan juga mengenai penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi pada video ini, peserta didik mampu yang pertama menentukan rasio atau perbandingan trigonometri untuk sudut khusus secara cermat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku secara cermat. Apa saja aktivitas siswa pada pembelajaran matematika hari ini? Yang pertama adalah bagi siswa yang belum menyiapkan penggaris, siapkan penggarisnya terlebih dahulu. Yang kedua, simaklah video ini. Yang ketiga, catatlah materinya. Yang keempat, jangan lupa mengerjakan kuisnya. Yang kelima, jika ada materi yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA. Yang keenam, di akhir video ini ada tugas sebagai penilaian keterampilan yang dikumpulkan paling lambat hari Selasa 6 April 2021. Apakah kamu masih ingat 6 perbandingan trigonometri yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita ingat kembali ya, panjang sisi depan atau panjang sisi di depan sudut alfa itu disingkat dengan D. Kemudian panjang sisi di samping sudut alfa disingkat dengan sa, panjang sisi miring disingkat dengan mi. Perhatikan segitiga ABC ini. Ini adalah sudut alfanya ada di sudut B. Panjang sisi di depan sudut alfa itu berarti panjang AC. Sisi di depan sudut alfa berarti AC, sisi di samping sudut alfa berarti BC, dan sisi miring itu berarti AB. Ini sudut C-nya adalah sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Pada pertemuan sebelumnya telah dipelajari bahwa sin alfa sama dengan D per mi atau sin de mi. Kemudian untuk cos sami, untuk tan de sa. Selanjutnya untuk kosek, sek, dan kot. Kalau kosek itu berarti kan kebalikannya sin. Kalau sin itu demi, kalau kosek berarti mi de. Jadi kosek alfa sama dengan mi per de. Atau kosek alfa sama dengan seper sin alfa. Kemudian sekan alfa atau sek alfa. Sek alfa berarti seper cos alfa. Berarti sek alfa sama dengan mi per sa. Kemudian kotangan alfa. Kotangan alfa adalah kebalikannya tan alfa atau seper tan alfa. Berarti kotangan alfa sama dengan sa per de. Jika belum hafal, silakan hafalkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertemuan hari ini, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa. Sudut khusus yang dimaksud di sini adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Kita perhatikan di sini, ini adalah lingkaran. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu di B. Segitiganya namanya segitiga AOB. Besar sudut AOB adalah 30 derajat. Kemudian panjang sisi miring yaitu sisi AO sama dengan A. Jadi panjang sisi AO itu kita misalkan dengan A. Selanjutnya panjang sisi di depan sudut AOB. Berarti panjang AB.
sama dengan setengah A. Panjang sisi sampingnya atau panjang sisi di samping sudut AOB adalah panjang OB. Nah, panjang OB itu bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Panjang OB sama dengan akar OA kuadrat dikurangi AB kuadrat. OA-nya itu kan A, berarti akar A kuadrat dikurangi AB itu setengah A, berarti dikurangi setengah A dikuadratkan. Sama dengan akar 1A kuadrat. A kuadrat kan sama saja dengan 1A kuadrat. Berarti akar 1A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Sama dengan akar 3/4 A kuadrat sama dengan akar 3 dikali 1/4 A kuadrat. 3 kali 1/4 A kuadrat kan sama saja dengan 3/4 A kuadrat. Nah, selanjutnya akar 1/4 A kuadrat itu kan sama dengan setengah A. Akar 1/4 A kuadrat itu sama dengan setengah A. Sehingga kita tulis di sini setengah A, kemudian akar 3. Kita tulis di sini akar 3. Selanjutnya kita lihat perbandingan trigonometrinya untuk sudut 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan demi atau d per mi. Nah, tadi d-nya itu setengah A, mi-nya A. Jadi setengah A per A sama dengan setengah. Kemudian cos sami. Sa-nya itu tadi setengah A akar 3, mi-nya A. Berarti setengah A akar 3 per A sama dengan setengah akar 3. Kemudian tan 30 derajat. Tan itu d-sa. D-nya tadi setengah A per sa, setengah A akar 3. Jadi, setengah A per setengah A akar 3 sama dengan 1/4 akar 3. Nah, 1/4 akar 3 itu bisa kita ubah bentuknya dengan cara mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. 1/4 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, tan alfa selain dapat dicari dengan menggunakan d per sa, itu juga bisa dicari dengan menggunakan sin per cos. Jadi tan alfa itu bisa dicari dengan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sehingga tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat. Sin 30 derajat itu tadi ketemunya setengah, berarti setengah per cos 30 derajat itu setengah akar 3. Berarti setengah per setengah akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya kosek 30 derajat. Kosek itu kan 1/sin 30 derajat atau kosek 30 derajat sama dengan mi per d. Jadi mau pakai cara 1/sin 30 derajat juga bisa, mau pakai mi per d juga bisa. Nah, kosek 30 derajat itu mi per d, mi-nya itu tadi 2, d-nya itu 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian sek 30 derajat sama dengan 1/cos 30 derajat atau bisa dicari dengan mi per sa. Hasilnya adalah 2/3 akar 3. Kemudian kotangan 30 derajat itu 1/tan 30 derajat atau sa per d. Jadi kotangan 30 derajat itu ketemunya adalah akar 3. Selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Kalau tadi kan 30 derajat, kalau yang kedua ini 45 derajat. Sudut AOB besarnya 45 derajat. Panjang sisi di depan sudut AOB sama dengan AB, yaitu kita misalkan dengan A. Panjang sisi di samping sudut AOB itu sama dengan OB. OB itu panjangnya sama dengan AB, sehingga OB sama dengan A. Panjang sisi miring adalah panjang AO. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh AO sama dengan A akar 2. Menggunakan cara yang sama dengan cara sebelumnya diperoleh
Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin itu kan demi, berarti AB, D-nya kan AB, Mi-nya itu OA, berarti AB per OA. Nah, ini nanti ketemunya setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Tan 45 derajat itu ketemunya 1. Kosek 45 derajat sama dengan akar 2. Kemudian sek 45 derajat ketemunya akar 2. Kemudian kotangan 45 derajat ketemunya adalah 1. Nah, kalian bisa oret-oretan sendiri untuk nilai-nilai yang ini sin, tadi demi. Nah, ini sampai kotangan 45 derajat bisa oret-oretan sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Sudut AOB ini adalah 0 derajat besarnya. Untuk mempermudah memahami bahwa sudut AOB sama dengan alfa sama dengan 0 derajat, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku AOB dengan siku-siku di B. Nah, sudut alfanya itu ada pada sudut O. Ini segitiga yang pertama, kemudian segitiga yang pertama ini kita perkecil sudut alfanya, sehingga menjadi segitiga yang kedua. Nah, pada saat alfanya itu diperkecil, mengakibatkan panjang sisi AB juga semakin kecil atau semakin pendek, sehingga jika kita perkecil terus-menerus sampai alfanya sama dengan 0 derajat, maka AB sama dengan 0 atau A berimpit dengan B. Kan nanti jadi titik A berimpit dengan B, sehingga AB itu panjangnya 0 dan OA berimpit dengan OB, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Ini A berimpit dengan B, sehingga A sama dengan B. Titik O-nya ada di sini, ada di titik pusat. OA-nya ini berada pada sumbu X positif. Sehingga kita peroleh panjang sisi di depan sudut AOB sama dengan panjang sisi AB. Panjang sisi AB itu sama dengan 0, karena A dan B berimpit. Kemudian panjang sisi di samping sudut AOB sama dengan panjang sisi OB. Selanjutnya panjang sisi miring sama dengan AO. AO itu sama dengan OA. AO sama OA itu sama saja. Dan OA sama dengan OB. Karena A sama dengan B atau titik A berimpit dengan titik B, sehingga OA sama dengan OB. Selanjutnya diperoleh perbandingan trigonometri sebagai berikut. Ini sin demi sama dengan 0 per OA sama dengan 0. O sami sama dengan OB per AO sama dengan OB per OB sama dengan 1. Tan itu tadi bisa kita peroleh dengan cara sin per cos. Tan itu bisa kita peroleh dengan sin per cos. Berarti tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat sama dengan sin 0 derajat. Ini ketemunya 0, kemudian cos 0 derajat ketemunya 1. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya cosek 0 derajat sama dengan 1 sin 0 derajat sama dengan 1/0. 1/0 itu tak terdefinisi. Selanjutnya sekan 0 derajat sama dengan 1 cos 0 derajat sama dengan 1/1 sama dengan 1. Kotangan 0 derajat sama dengan 1 tan 0 derajat sama dengan 1/0. 1/0 itu tak terdefinisi. Yang keempat, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu kan sudut siku-siku. Kita perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga ABC dengan siku-siku di B, dan sudut alfanya itu ada di sudut A.
Jika sudut A diperbesar mendekati 90 derajat, maka sudut C semakin kecil mendekati 0. Kita perhatikan ini segitiga yang pertama. Kemudian ini segitiga yang kedua adalah hasil dari sudut A yang diperbesar. Ini ketika sudut A-nya diperbesar, maka sudut C-nya itu semakin kecil. Kita perhatikan segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, ini kan terlihat perbedaannya. Ketika sudut A-nya itu diperbesar, maka sudut C-nya itu menjadi semakin kecil. Jika sudut A diperbesar mendekati 90 derajat, maka sudut C semakin kecil mendekati 0 derajat. Akibatnya, jika sudut A sama dengan 90 derajat, jika sudut A ini sudah diperbesar dan mencapai 90 derajat, maka sisi AC berimpit dengan sisi BC. Gambarnya seperti ini. Ketika sudut A-nya itu 90 derajat, AC berimpit dengan BC. Oleh karena itu diperoleh panjang sisi di depan sudut alfa atau panjang sisi di depan sudut A sama dengan BC. Nah, BC itu sama dengan AC. Itu panjang sisi depannya. Kemudian panjang sisi di samping sudut alfa berarti sama dengan AB. Nah, A kan berimpit dengan B, sehingga AB sama dengan 0. Selanjutnya panjang sisi miring sama dengan AC. AC itu sama dengan BC. Keterangan sudut A dapat juga ditulis sebagai sudut CAB. Perhatikan huruf yang ada di tengah. Jadi ketika kita menulis sudut A atau ketika menulis sudut CAB berarti itu artinya sama. Kita peroleh sin 90 derajat. Sin itu kan demi, berarti BC per AC sama dengan BC per BC. Karena AC sama dengan BC. BC per BC sama dengan 1. Cos 90 derajat sama dengan AB per AC sama dengan 0 per AC sama dengan 0. Tan 90 derajat itu sin 90 derajat per cos 90 derajat sama dengan 1/0. 1/0 itu tak terdefinisi. Selanjutnya cosec 90 derajat sama dengan 1/sin 90 derajat sama dengan 1/1 sama dengan 1. Sekan 90 derajat sama dengan 1/cos 90 derajat sama dengan 1/0. 1/0 itu tak terdefinisi. Yang terakhir kotangan 90 derajat sama dengan cos 90 derajat per sin 90 derajat. Nah, kita perhatikan kalau tan 90 derajat itu kan sin 90 derajat per cos 90 derajat. Nah, kotangan itu kebalikannya tangan. Kotangan itu bisa dihitung dengan menggunakan sepertan atau bisa dihitung dengan menggunakan sa per de atau bisa juga dicari dengan menggunakan cos per sin. Jadi kalau tan itu sin per cos, kalau kotangan cos per sin. Nah, cos 90 derajat itu ketemunya 0, sin 90 derajat ketemunya 1, sehingga kotangan 90 derajat sama dengan 0/1 sama dengan 0. Dari poin 1 sampai 4 tadi diperoleh tabel berikut. Ini adalah tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tabel ini silakan dihafalkan, terutama yang dikelilingi dengan warna merah, karena ketika PH atau PAS tidak boleh melihat tabel. Nah, nanti ketika sudah hafal untuk yang dikelilingi warna merah, untuk yang lainnya berarti akan lebih mudah dalam memahaminya. Contohnya, ini cosec alfa. Alfanya misalnya kita ambil 0. Cosec 0 kan berarti 1/sin 0.
Jika kita sudah hafal bahwa sin 0 derajat adalah 0, berarti kosek 0 derajat adalah 1/0. Nah, 1/0 itu tak terdefinisi. Kemudian contoh lainnya, misalnya sek 0 derajat. Sek 0 derajat itu kan 1/cos 0 derajat. Ketika sudah hafal bahwa cos 0 derajat sama dengan 1, berarti sek 0 derajat kan 1/cos 0 derajat. Berarti 1/cos 0 derajat berarti kan 1/1 atau 1/1. 1/1 itu 1, sehingga sek 0 derajat sama dengan. Kemudian contoh soal yang pertama, sin 60 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dan tinggal kita kalikan. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan 1/4 akar 6. Jadi cara mengalikannya itu yang tidak ada tanda akarnya kita kalikan. Setengah kali setengah itu kan 1/4. Kemudian akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Jadinya 1/4 akar 6. Yang kedua, 2 cos 60 derajat dikuadratkan dikurangi sin 90 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 60 derajat itu kan setengah. Berarti 2 dikali setengah dikuadratkan dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 1/4 dikurangi 1 sama dengan 2/4 dikurangi 1 sama dengan 2/4 dikurangi 4/4 sama dengan negatif 2/4 sama dengan negatif setengah. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui segitiga RST dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Berarti siku-sikunya di S. Sudut T sama dengan 60 derajat dan ST sama dengan 6 cm. Berapa keliling segitiga RST? Agar mempermudahnya, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga RST. Ini sudut siku-sikunya di S, panjang ST sama dengan 6 cm, dan besar sudut T sama dengan 60 derajat. Gambarnya tidak harus seperti ini. Yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Nah, untuk mengetahui keliling segitiga, berarti kita harus mengetahui panjang semua sisinya. Yang baru diketahui adalah panjang sisi ST. Kita cari panjang sisi RT dengan menggunakan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu kan cosami, berarti samping per miring. Sampingnya itu ST, miringnya itu RT, berarti ST per RT. Cos 60 derajat adalah setengah. Tadi di tabel, jadi setengah sama dengan 6 per RT. RT sama dengan 12. Jadi panjang RT itu 12 cm. Kemudian kita cari panjang RS dengan menggunakan tan 60 derajat. Tan itu tan desa. Tan 60 derajat sama dengan D. Depannya itu RS, sa sampingnya itu ST. RS per ST. Tan 60 derajat itu tadi di tabel akar 3. Sehingga akar 3 sama dengan RS per 6. RS sama dengan 6 akar 3. Keliling segitiga RST sama dengan RS ditambah ST ditambah RT sama dengan 6 akar 3 ditambah 6 ditambah 12. Kita jumlahkan sama dengan 6 akar 3 ditambah 18. 6 akar 3 ditambah 18 itu bisa kita tulis dengan 6 dalam kurung akar 3 ditambah 3. Ini kan kalau 6 dikali akar 3 kan 6 akar 3. 6 dikali 3 itu 18. Jadi 6 akar 3 ditambah 18 itu bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan. Contoh, seseorang yang memiliki tinggi 155 cm. 155 cm itu tinggi diukur dari kaki sampai ke mata. Jadi tidak sampai ke ujung kepala tapi hanya sampai ke mata. Orang tersebut berdiri pada jarak 12 meter dari tiang. Ia melihat puncak tiang bendera tersebut dengan sudut elevasi 45 derajat. Berapa tinggi tiang bendera tersebut?
Diketahui tinggi orangnya, tinggi sampai ke mata yaitu 155 cm. 155 cm itu sama dengan 1,55 meter. Sehingga CD sama dengan 1,55 meter. Nah, CD itu sama dengan AE panjangnya. Kemudian diketahui bahwa orang tersebut berdiri dengan jarak 12 meter dari tiang bendera. Berarti ED sama dengan 12 meter. Nah, ED ini panjangnya sama dengan AC. Selanjutnya, sudut elevasinya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera itu kan BE. Nah, BE sama dengan BA ditambah AE. Berarti AE-nya kan sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari panjang BA. Nah, panjang BA itu kita cari dengan menggunakan tan 45 derajat. Tan itu kan tan desa. Berarti depan per samping. Tan 45 derajat sama dengan D, depannya itu BA, sa sampingnya itu AC, berarti BA per AC. Nah, pada tabel tadi, tan 45 derajat sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan BA per AC, AC-nya itu 12, jadi BA per 12. Sehingga BA sama dengan 1 dikali 12, BA sama dengan 12. Jadi panjang BA adalah 12 meter. Selanjutnya kita mencari tinggi tiang benderanya. Tinggi tiang bendera itu kan tadi BE. BE sama dengan BA ditambah AE. BA sama dengan 12 meter. Dan AE sama dengan CD sama dengan 1,55 meter. Sehingga BE sama dengan BA ditambah AE sama dengan 12 ditambah 1,55 sama dengan 13,55. Jadi tinggi tiang bendera adalah 13,55 meter. Ini ada tugas dikumpulkan paling lambat hari Selasa 6 April 2021. Tugasnya adalah menghitung tinggi suatu benda, misalnya tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi menara masjid, atau tinggi benda lainnya dengan menggunakan trigonometri seperti contoh yang ini. Dan menggunakan alat klinometer. Nah, klinometer itu dapat dibuat sendiri. Nah, untuk langkah-langkah lengkapnya dapat dibaca di bagian mulai kuis. Ini adalah sumber materinya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar mengenai relasi sudut. Ini masih pada bab trigonometri, materi relasi sudut. Untuk materi relasi sudut bisa dibaca di buku pena, di internet, atau pada sumber-sumber lainnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.